Karena ini membahas masa depan sehingga videonya jadi panjang. Jadi kami belah dua. Hello YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Wan, ini tangkinya di mana, Wan? Kami ingin sekali membahas electric vehicle dan satu-satunya yang proper untuk dibahas adalah ini. Karena ini adalah satu-satunya yang available ada ATPM-nya di Indonesia. Ini adalah Zero Motorcycles yang DS. Dan ini tidak pakai bensin karena ini 100% listrik. Bukan hybrid karena hybrid masih tetap memakai bensin. Suatu motor yang aneh. Anehnya sampai ke bentuknya, karena ini motor listrik tapi bentuknya dibuat menyerupai motor biasa. Yang tadinya adalah tempat tangki bensin berubah menjadi tempat penyimpanan yang bisa digunakan untuk nyimpen kabel charger. Jas hujan kalau dipaksa mungkin juga bisa masuk. Mestinya sekalian bisa buat nyimpen helm. Desainnya berasa janggal karena tidak ada mesin. Berhubung ini listrik, tidak ada tempat mesinnya, jadi tempat mesinnya adalah tempat baterai. Baterai motor ini adalah lithium ion berkapasitas 11,4 kWh. Seberapa besarkah? Ini sama dengan 1600 kalinya iPhone 6. Kalau ini menjadi power bank bisa ngecharge 1600 kali iPhone. Mohon koreksi kalau salah melalui komentar di bawah. Butuh waktu ngecharge kurang lebih 8 jam dari 0 sampai penuh. Pabrikan mengklaim bisa sampai 200 km jarak tempuhnya. Namun kami telah tes sendiri. Di akhir video ini kami akan ceritakan habis berapa persen baterai untuk berapa kilometer. Baterai itu disambung ke sebuah controller yang bertugas menyalurkan listrik sesuai permintaan rider melalui throttle handlebar ke motor listrik. 420 ampere 3 fase yang bisa mengatur untuk regenerative brake. Nanti kami jelaskan lebih lengkap mengenai regenerative brake. Kemudian controller memberikan arus listrik ke motor listrik brushless ini. Tenaga motor listrik ini adalah 54 horsepower dan torsinya 92 Nm. Mendengar angka-angka tersebut memang membuat motor ini kategori motor gede. Motor listrik kenceng ini disambung ke kopling, gearbox. Ini tidak pakai kopling ataupun gearbox. Motor listrik ini langsung disambung ke roda belakang memakai belt dengan rasio 130:28 yang kelihatannya kekecilan beltnya. Kenapa tanpa gearbox dan kopling? Karena tidak perlu. Karakter motor listrik tidak seperti mesin internal combustion. Motor listrik bisa mencapai torsi maksimalnya dari RPM 0. Kalau internal combustion diraih di RPM tertentu sehingga memerlukan gearbox untuk pindah gigi untuk dapat menyalurkan torsi yang tinggi ke ban. Tanpa gearbox, membuat motor listrik ini sangat efisien, hampir tanpa power loss. Zero bukan satu-satunya pabrikan motor listrik yang high performance. Zero punya beberapa musuh, diantaranya Bramo dan Mission Motorcycles. Oh iya, pabrikan-pabrikan besar juga mulai membuat motor listrik. Percaya atau tidak, ini sudah hidup. Tinggal putar throttle-nya langsung jalan.
Bukan mesin internal combustion yang pada saat idle ada konsumsi bahan bakar, walaupun keadaan berhenti. Yang ini tidak ada konsumsi energi apa-apa pada saat berhenti, kecuali ke lampu-lampu dan instrumen cluster ini. Instrumen clusternya sebenarnya menarik, full digital, tidak ada fuel gauge, adanya persentase baterai, macam handphone. Speedometernya pakai angka, kami lebih suka jarum, lebih gampang dibaca. Yang agak susah dilihat itu juga lampu-lampu indikator sen yang kekecilan, bikin makin sering lupa matiin sen setelah belok. Jadi seperti ibu-ibu naik motor yang sennya nyala terus. Motor ini bisa disambung ke iPhone atau Android melalui Bluetooth. Ada beberapa informasi dan setting-settingan. Dan bisa dirubah menjadi instrumen cluster sendiri yang custom. Jadi kalau ini ditempel ke motor, bisa menjadi instrumen cluster sendiri. Namun jadi seperti tukang Gojek. Ada multi display yang bisa diatur dengan 2 pencet-pencetan ini. Sayang sekali untuk pengaturan tombolnya ada di sini, sehingga bahaya kalau sambil jalan dipencet-pencet. Seharusnya bisa diatur dari handlebar. Kegiatan jempol seperti layaknya motor biasa, yang juga sebelah kanan ada run and stop. Switch merah ini sebenarnya perannya lebih penting pada motor listrik, karena tidak ada suaranya yang membuat rider tidak sadar kalau motor sedang keadaan hidup, yang suka iseng muter throttle. Sebaiknya kalau keadaan berhenti, switch ini di off saja, jadi macam dinetralin. Pada saat keadaan berhenti yang mengharuskan kaki rider menyentuh daratan, untuk manusia setinggi Omobi, jinjit. Namun tidak terlalu jinjit. Kalau lagi dimundurin, berhubung roda belakangnya selalu berhubungan tanpa bisa dilepas dengan motor listriknya, menjadi agak terbebankan mundurnya. Makin susah untuk mundurin motor ini sambil jinjit. Dan yang agak annoying adalah radius putar stangnya yang sangat sedikit. Parkir-parkir akan lumayan repot pakai motor ini. Ada tombol mode untuk merubah settingan motor listrik dan throttle response, eco, dan sport. Zero DS dengan gaya, ini bukan gaya SUV macam BMW GS. Ini adalah gaya crossover karena Zero S lebih pendek dan stangnya biasa, padahal motor yang sama. Zero DS ini macam Honda BR-V dan Zero S macam Mobilio, sama tapi dirubah sedikit menjadi crossover. Stang lebar dan tinggi ini sebenarnya lebih nyaman dan berasa gagah karena posisi rider tegak. Namun karena kelebarannya bikin susah nyelip-nyelip. Bukan berarti tidak enak dipakai dalam kota. Karena kami merasa motor ini ringan walaupun beratnya 180-an kilogram. Sadelnya tidak enak, keras, bikin pantat sakit. Dan berasa lebih tepos kalau riding seharian. Pertama kali riding dengan motor ini serasa tidak naik motor, seperti mainan, seperti naik golf cart tapi 2 roda. Karena suara motor listriknya menyerupai golf cart. Tapi begitu kami memutar throttle-nya yang agak dalam, memang tidak instan tapi ini sangat luar biasa. Kencang, nafasnya seperti tidak ada habis-habisnya. Karena memang single speed, kami senang sekali dengan torsi motor listriknya. Untuk ketiga mode yang kami ceritakan sebelumnya, kami lebih suka mode sport. Bahkan apabila jalan pelan, karena tidak perlu putar throttle terlalu banyak. Kalau diterusin ngegas, motor ini mempunyai batasan top speed 156 km per jam yang dapat diraih dalam waktu cukup singkat. Untuk 0 ke 100 km per jam, menurut pabrikan butuh 5 detikan saja. Memang untuk ukuran motor biasa saja, tapi kami suka dengan larinya. Sekencang-kencangnya suara motor listrik tidak akan terdengar keras, sehingga motor ini tidak akan terdengar oleh pengguna jalan di sekitaran Anda. Untuk keamanan mengharuskan kami untuk sering pencet klakson yang suaranya tidak membanggakan.